Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenai pertemuan kelima, yaitu tentang Aqaid Komsen, penjelasan dan dalil globalnya. Dalam perkembangan mazhab Asy'ari untuk memudahkan umat Islam mengenal Allah Ta'ala, ulama Asy'ari seperti Imam Sanusi membuat konsep sifat wajib 20 bagi Allah Ta'ala. 20 sifat wajib ini mempunyai kebaikan yang disebut 20 sifat mustahil Allah. Tidak hanya itu, mereka juga membuat konsep 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Allah, dan 1 sifat mustahil sifat jaiz bagi Rasul. Sehingga totalnya adalah 50 sifat. 20 sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Sifat nafsiyah dan salbiyah yang pertama yaitu wujud atau ada. Sifat wujud ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai zat yang ada. Yang kedua yaitu qidam atau dahulu tanpa permulaan. Maksudnya wujud Allah mendahului wujudnya semua makhluk dan wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Yang ketiga yaitu baqo atau tidak ada akhirnya atau kekal. Maksud dari Allah bersifat baqo adalah wujud Allah tidak ada akhir atau batasnya. Yang keempat yaitu mukhalafatul hawadisi atau tidak sama dengan makhluk. Maksudnya Allah berbeda dengan makhluk secara mutlak. Yang kelima yaitu qiyamu binafsihi atau tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Yang keenam adalah wadaniyah. Wadaniyah artinya Allah Maha Esa. Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, dan Esa dalam perbuatannya. Sifat ma'ani yang ketujuh yaitu qudrah atau kuasa. Qudrah adalah sifat yang memberi pengaruh untuk mewujudkan dan meniadakan perkara yang mungkin atau wujud dan tidak wujud. Yang kedelapan yaitu irodah atau berkehendak. Irodah adalah sifat yang dengannya Allah mengkhususkan hal yang mungkin dengan spesifikasi tertentu. Ilmun atau mengetahui. Ilmu adalah sifat qadimah yang ada pada zat Allah, yang dengannya Allah mengetahui segala hal yang wajib, mustahil maupun jaiz. 10. Hayat atau hidup. Hayat adalah sifat yang menjadikannya bersifat untuk dapat idrak atau mengetahui. 11. Sama atau mendengar. Yang ke-12 yaitu basar atau melihat. Ke-13 kalam atau berfirman. Kalam Allah adalah sifat kadimah yang ada pada zatnya. Kalam adalah sifat qadim yang tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak menerima ketiadaan dan semaknanya. Sifat maknawiyah 14 yaitu kaunuhu qadiron atau adanya Allah adalah zat yang maha kuasa. 15 kaunuhu muridan yaitu adanya Allah adalah zat yang berkehendak. 16 yaitu kaunuhu aliman yaitu adanya Allah zat yang maha mengetahui. 17 kaunuhu hayan yaitu adanya Allah adalah zat yang maha hidup. 18 yaitu kaunuhu sami'an adanya Allah adalah zat yang maha mendengar. 19 kaunuhu basiron yaitu adanya Allah adalah zat yang maha melihat. 20 kaunu mutakaliman yaitu adanya Allah adalah zat yang berfirman. 20 sifat mustahil bagi Allah. Sifat nafsiyah dan salbiyah yang pertama yaitu adam atau tidak ada. Sifat adam yang berarti tidak ada menunjukkan bahwa Allah SWT tidak mungkin tidak ada karena dialah yang menciptakan segala sesuatu sebagai pencipta yang memiliki sifat wujud atau pasti ada. Mustahil bagi Allah SWT untuk tidak ada karena seluruh alam semesta ini ada karenanya. Segala yang ada hidup dan berdiri di bawah kehendaknya. 2 yaitu hudus atau baru. Sifat hudus berarti baru yang menunjukkan bahwa jika Allah SWT itu baru, maka pasti ada sesuatu yang mendahulunya. Namun Allah SWT tidak ada yang mendahulunya karena dia adalah permulaan yang tidak bergantung pada apapun dan menciptakan segala sesuatu yang sifatnya. Ketiga, fana atau binasa. Sifat fana yang berarti binasa adalah mustahil bagi Allah SWT karena segala yang ada di dunia ini pasti akan hancur, tetapi Allah SWT kekal dan abadi. 4. Mumalatul hawadisi atau menyerupai makhluk. Makhluk yang diciptakan Allah memiliki keterbatasan dan kelemahan, sedangkan Allah Maha sempurna. Tidak ada yang bisa menyamai atau menyerupainya setara dengan kesempurnaannya. 5. Ihtila ghirihi atau butuh pada selainnya. Membutuhkan sesuatu atau seseorang lain adalah mustahil bagi Allah. Allah Maha sempurna, tidak membutuhkan apapun atau siapapun. 6. Ta'adud atau terbilang. Sifat ta'adud yang berarti banyak atau lebih dari satu adalah mustahil bagi Allah.
Allah adalah Tuhan yang Maha Tunggal dan jika Dia lebih dari satu akan timbul kekacauan dalam pengaturan alam semesta. Sifat ma'ani Allah yang ketujuh yaitu ajzun atau lemah. Allah Maha Kuasa dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun untuk melakukan kehendaknya. Tidak ada yang bisa membatasi kekuatannya karena segala sesuatu yang dikehendakinya pasti terwujud dengan sempurna tanpa keterbatasan dan kelemahan apapun. 8. Karohan atau terpaksa. Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu dengan kebesarannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari apapun. Setiap keputusan dan tindakannya terjadi dengan kemauannya yang mutlak dan sempurna. Selanjutnya jahlun atau bodoh. Allah adalah Maha mengetahui bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam hati dan pikiran makhluknya. Tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan Allah baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh makhluknya. Mautun atau mati. Allah adalah Maha Kekal dan tidak akan pernah mati. Sebagai zat yang Maha Kuasa, Allah mengatur kehidupan tanpa merasa lelah atau terbatas oleh waktu dan tidak akan pernah mengalami kematian. Yang ke-11 sumun atau tuli. Tidak ada yang tidak dapat terdengar olehnya, bahkan hal-hal yang tersembunyi atau hanya terlintas dalam hati dan doa makhluknya. 12 umyun atau buta. Sifat umyun tidak mungkin pada Allah. Allah adalah Maha melihat segala yang ada di dalam alam semesta ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi berada dalam pengawasannya. Tiada sesuatu yang luput dari penglihatannya yang sempurna. 13 bukmun atau bisu. Sebagai zat yang maha sempurna, Allah berfirman melalui wahyu kepada nabi-nabinya dan melalui malaikat Jibril. Allah dapat berbicara dengan sempurna kepada makhluknya karena Dia juga yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Sifat maknawi Allah yang ke-14 yaitu kaunu ajizan. Allah zat yang lemah. Sifat ajizan bagi Allah adalah mustahil. Allah Maha Kuasa dengan kekuatan yang sempurna untuk mengatur seluruh alam semesta. Tidak ada satupun yang dapat membatasi kehendaknya dan segala yang dikehendakinya pasti terwujud dengan sempurna. Yang ke-15 yaitu kaunuhu karihan atau terpaksa. Sifat karihan yang berarti terpaksa tidak mungkin ada pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala ciptaannya tanpa paksaan dari apapun atau siapapun. Yang ke-16 yaitu kaunuhu jahilan atau bodoh. Sifat jahilan mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ilmunya adalah bagian dari zat yang sempurna. 17 yaitu kaunuhu maitan atau mati. Sifat maitan yang berarti mati tidak mungkin ada pada Allah. Allah bersifat kekal dan tidak pernah mengalami perubahan. 18 yaitu kaunuhan atau adanya Allah adalah zat yang tuli. Allah Maha mendengar segala hal yang terjadi baik tampak maupun yang tersembunyi. Terdengar oleh Allah. Mustahil bagi Allah untuk tidak mendengar doa atau keluhan hambanya. Yang ke-19 atau adanya Allah adalah zat yang buta. Allah Maha melihat, tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Yang ke-20 kaunuhu abkam atau adanya Allah adalah zat yang bisu. Bisu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada makhluknya melalui wahyu disangkan oleh para nabi dan rasul melalui risalahnya. 4 sifat wajib bagi rasul. Yang pertama yaitu sidik atau selalu jujur dan benar. Semua yang disampaikan oleh Allah oleh Rasul adalah benar karena hal tersebut berasal dari wahyu Allah. Para Rasul selalu menyampaikan kebenaran dengan jujur walaupun tantangannya sangat berat. 2 adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Para Rasul percaya oleh Allah bahkan risalah dengan benar. Mereka menerima perintah dari Allah dengan patuh, tanggung jawab, tidak mengurangi atau menambah apa yang telah diwahyukan kepada mereka. 3 yaitu tablik, artinya menyampaikan. Rasul selalu menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Tidak ada satupun ayat atau wahyu yang disembunyikan oleh mereka. 4 yaitu fatonah, artinya memiliki kecerdasan yang tinggi. Para rasul telah dibekali kecerdasan dan kemampuan yang hebat oleh Allah untuk menghadapi umatnya. 4 sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama yaitu ghizib atau dusta. Mustahil seorang nabi memiliki sifat ghizib atau dusta. Setiap perkataan dan perbuatan Rasul adalah hal yang tidak pernah palsu dan mengada-ngada. Yang kedua yaitu khianah. Mustahil bagi seorang nabi khianah atau pengkhianat. Yang ketiga yaitu kitman atau menyembunyikan. Sifat kitman mustahil bagi Rasul sebab setiap firman yang Rasul
terima dari Allah pasti disampaikan kepada umatnya. Yang keempat yaitu balada atau bodoh. Meski Nabi merupakan seorang yang tidak dapat membaca dan menulis, tetapi Allah berikan anugerah kecerdasan yang sangat luar biasa. Satu, sifat jais bagi Rasul. Sifat jais adalah sifat yang boleh terjadi pada seorang diri Rasul. Sifat jais yang boleh dilakukan oleh para Rasul hanya satu, yakni al-arahatul basariyah, yaitu sifat-sifat yang sama dengan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, sakit, lapar, sedih, senang, beristri, dan sebagainya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.